Berikut ini kami rangkum 10 temuan yang dipercaya merupakan peninggalan para nabi. 1. Baju gamis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir yang diutus Allah tentu merupakan manusia paling mulia di muka bumi ini. Setiap umat Islam yang beriman tentu mengimpikan untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun hanya lewat mimpi. Bahkan, setiap umat Muslim yang pergi menunaikan ibadah haji tentu menyempatkan diri untuk ziarah ke makam Rasulullah. Rasulullah dalam Al-Quran selalu dikisahkan hidup dengan kesederhanaan dan berbagai sifat mulai lainnya. Nah, hal ini benar-benar sesuai lokak dengan temuan baju gamis yang diyakini sebagai milik baginda Rasulullah. Baju gamis yang diyakini digunakan Rasulullah sehari-hari tersebut bukanlah baju gamis mewah dan modis, melainkan dengan bentuk sederhana saja. Tentu ini menjadi pelajaran penting bagi umat Muslim untuk meneladani bagaimana Rasulullah dalam menjalani hidupnya. 2. Telapak kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada sebuah malam yang tenang, hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Muhammad kecil kemudian dikenal oleh bangsa Arab sebagai sosok yang jujur, pekerja keras, dan dapat dipercaya. Allah kemudian mengangkatnya menjadi rasul pada usia 25 tahun kala itu. Nah, selain temuan baju gamis milik Rasulullah tadi, masih banyak temuan lain yang diyakini merupakan peninggalan beliau. Salah satunya adalah cetakan telapak kanan kaki Nabi Muhammad yang disimpan di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Telapak kaki kanan tersebut tercetak saat peristiwa yang bersejarah yakni Miraj. Selain itu, ada juga kak cetakan telapak kaki kiri Rasulullah yang tersimpan di Masjidil Aqsa. 3. Kunci-kunci Ka'bah. Udah tahu apa itu Istana Topkapi Kak? Nah, Istana Topkapi merupakan sebuah tempat yang menjadi penyimpanan barang-barang bersejarah peninggalan para nabi. Istana Topkapi sendiri terletak di kota Istanbul, di Turki sana Kak. Di sana, terdapat banyak sekali barang peninggalan para nabi. Salah satunya adalah kunci-kunci Ka'bah terdahulu. Kunci-kunci Ka'bah tersebut disimpan dalam sebuah kanung kain berwarna hijau dengan bordiran benang berwarna emas. Sejak zaman Nabi Muhammad, kunci-kunci Ka'bah tersebut diamankan oleh kaum Bani Saibah hingga saat ini. Namun, bentuk kunci Ka'bah saat ini tentu sudah berubah dari yang terdahulu dan disesuaikan dengan perkembangan zaman Kak. Dan replika kunci Ka'bah yang berbahan baku emas murni disimpan oleh Kerajaan Arab Saudi Loka. 4. Istana Nabi Daud alaihi salam. Kisah Nabi Daud tentu sudah sering kita dengar dan pelajari ya Kak di bangku sekolah dulu. Kisah tersebut juga tertuang dalam kitab umat Islam, Kristen dan Yahudi Kak di mana Nabi Daud as-gagah berhasil mengalahkan Goliat atau Raja Jalut. Nah, arkeolog asal Hebrew University, Yerusalem, Israel mengklaim telah menemukan 2 bangunan besar yang pernah ditinggali oleh seorang raja. Arkeolog itu juga menyatakan bahwa istana tersebut merupakan istana milik Raja Daud atau kita kenal sebagai Nabi Daud Kak. Penemuan tersebut ternyata tidak mudah loh Kak, butuh waktu 1 tahun bagi sang arkeolog untuk menggali situs istana raja tadi. Temuan istana juga diyakini dulunya merupakan benteng kota Yudea di Saraim di mana lokasi tersebut merupakan tempat Nabi Daud kala mengalahkan Raja Goliat. Setelah mengalahkan Raja Goliat, Nabi Daud kemudian didaulat menjadi Raja Negeri Israel. 5. Tongkat Nabi Musa alaihi salam. Dalam kisah di Al-Quran, Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah SWT mampu membelah Laut Merah hanya dengan sebuah tongkat kayu. Peristiwa tersebut terjadi kala Nabi Musa bersama ratusan ribu umatnya berusaha menghindari kejaran tentara Fir'aun. Dengan terbelahnya Laut Merah, Nabi Musa bersama ratusan ribu umatnya berhasil menyeberang dan menyelamatkan diri. Sementara itu, Fir'aun bersama bala tentaranya tetap berusaha mengejar dengan menembus jalan di lautan terbelah tersebut. Namun, apa daya, dengan kebesaran Allah, lautan terbelah tersebut kembali menyatu dan menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Nah, tongkat kayu bersejarah milik Nabi Musa tersebut ternyata berhasil ditemukan.
Temuan tongkat ini tentu tidak hanya mengejutkan umat Islam saja Kak, namun juga mengejutkan umat Nasrani dan Yahudi. 6. Kapal Nabi Nuh alaihi salam. Berdasarkan sejarah Islam, Nabi Nuh merupakan rasul ketiga yang diutus Allah. Dalam silsilahnya, Nabi Nuh adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Tentu kita semua tahu ya Kak bahwa dalam kisahnya, Nabi Nuh meminta Allah untuk memberi azab bagi kaumnya yang tidak mau beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan hujan lebat dan akhirnya terjadilah banjir bandang hebat. Beruntung Nabi Nuh selamat karena sebelumnya Allah telah memerintahkannya untuk membangun sebuah kapal besar untuk mengangkut beliau dan umatnya. Nah, belakangan ini ada temuan yang diyakini merupakan kapal peninggalan Nabi Nuh tadi. Sisa-sisa kapal Nabi Nuh ditemukan di ketinggian 13.000 kaki di sebuah gunung di Turki Loka. 7. Tabut Perjanjian Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Musa tentu banyak memberi kita hikmah dan pelajaran berharga dalam kehidupan. Nah, selain temuan tongkat kayu bersejarahnya, ada lagi nih Kak temuan lain yang diyakini merupakan peninggalan Nabi Musa alaihi salam. Tabut Perjanjian ini merupakan peninggalan Nabi Musa saat diutus Allah untuk pergi ke langit ke-7 Kak. Dan, setelah pertemuannya dengan Allah, Nabi Musa membawa tabut yang berisi 10 perintah Allah tersebut kepada seluruh umatnya. Nah, tabut perjanjian ini ditemukan oleh seorang arkeolog bernama Ron Wyatt. Ron Wyatt mengklaim dirinya menemukan tabut itu di Goa Yeremia, Israel. Dalam proses menemukan tabut tersebut, Ron Wyatt mengalami kejadian-kejadian aneh dan dia beserta timnya akhirnya tak berani untuk membuka tabut tersebut. 8. Bangkai roda kereta tempur Raja Fir'aun. Nabi Musa dalam kisahnya membawa sekitar 600.000 orang pengikutnya kala menghindari kejaran Fir'aun. Dan berkat mukjizat yang diberikan Allah, kesemuanya berhasil selamat. Nah, pada akhir tahun 1988 lalu, seorang arkeolog bernama Ron Wyatt mengklaim telah menemukan bangkai roda kereta tempur milik Fir'aun Kak. Lokasinya berada di sekitar Teluk Aqaba di Nuweiba. Wah, menarik sekali jika memang bangkai roda tersebut memang milik serdadu Fir'aun. Nah, di lokasi penemuan bangkai roda kereta tempur tadi, Ron Wyatt dan timnya juga menemukan beberapa tulang belulang dan tengkorak manusia. Selain itu, mereka juga menemukan tulang belulang kuda di sekitar lokasi yang sama. 9. Pedang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali temuan yang diyakini merupakan peninggalan Nabi Muhammad. Temuan-temuan tersebut tersimpan rapi di Istana Topkapi, kota Istanbul, Turki. Nah, selain baju gamis dan kunci-kunci Ka'bah, ada lagi nih Kak barang milik Rasulullah yakni sebuah pedang. Pedang tersebut merupakan senjata yang sering digunakan oleh Rasulullah saat menghadapi berbagai perang. Pedang yang memiliki panjang sekitar 100 cm telah dimiliki oleh Rasulullah sejak sebelum menerima wahyu pertama dari Allah. Bentuk pedang ini menyerupai dua kepala ular yang terbuat dari emas. 10. Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika mendengar nama Candi Borobudur, tentu yang ada di pikiran kita adalah sebuah tempat wisata bersejarah umat Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Nah, siapa sangka, ternyata ada kemungkinan besar bahwa Candi Borobudur ini merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Adalah Kiai Fahmi Bahsyah, seorang matematikawan Islam yang telah menemukan fakta-fakta sejarah tersebut Kak. Menurut beliau, dari nama Nabi Sulaiman saja sudah menunjukkan bahwa beliau adalah keturunan Jawa, yakni Berawalan, Su. Dari 25 rasul yang kita kenal, hanya Nabi Sulaiman lah yang namanya Berawalan Su. Selain itu, negeri Sabah seperti dalam Al-Quran ternyata ada di Indonesia, yakni kota Wonosobo. Namun, informasi ini masih belum sepenuhnya diyakini Lokak karena bukti-bukti atau fakta pendukung masih terus digali oleh ilmuwan. Nah itu tadi Kak 10 peninggalan bersejarah para nabi yang berhasil membuat dunia gempar.